Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Videonya nggak apa-apa dimatikan kalau Ibu lagi share screen. Nah, ini sekarang kita masuk ke bab yang berikutnya. Jadi kalau kemarin belajar tentang peluang ya, ada percobaan, ada peristiwa, dan kemudian ada ruang sampel, lalu dihitung berapa nilai peluangnya. Masuk ke pembahasan berikutnya, bab berikutnya tentang variabel acak dan nilai harapan. Jadi nyambung dengan yang kemarin. Nah, apa yang dimaksud dengan variabel acak? Variabel acak ini merupakan deskripsi numerik dari hasil percobaan. Kan kemarin ada percobaan atau kegiatan yang dilakukan. Nah, deskripsi numeriknya itu nanti disebut sebagai variabel acak. Ya. Jadi variabel acak ini menghubungkan nilai-nilai numerik dengan setiap kemungkinan hasil percobaan. Nah, nanti variabel acak itu dibagi dua. Ada yang variabel acak diskrit, ada yang variabel acak kontinu. Ya. Variabel acak diskrit itu dari hasil variabel acak diskrit, dia disebut diskrit karena dihasilkan dari hasil menghitung. Kan tadi Ibu katakan ada dua, ada diskrit, ada kontinu. Nah, kalau diskrit itu dari hasil menghitung, kalau kontinu itu dari hasil mengukur. Jadi kita bisa bedakan antara diskrit dengan yang kontinu. Kakak dicari sama ustazahnya, Kak. Mau nelpon katanya ustazahnya. Nah, apa saja contoh variabel acak diskrit? Nah, misalkan ini percobaannya nih, atau kegiatan yang dilakukan. Kegiatan yang dilakukan adalah penjualan mobil. Variabel acaknya, kan Ibu juga suka mengatakan variabel itu hal yang diamati. Nah, variabel acaknya itu bisa jadi jenis kelamin pembeli. Nah, bisa juga jumlah produk yang terjual gitu ya, jumlah produk yang terjual, karena ini bicaranya variabel kuantitatif. Nah, ini yang dicontohkan jenis kelamin pembeli juga kualitatif, Ibu lupa. Ya. Jadi variabel acaknya bisa yang kuantitatif, bisa yang kualitatif. Tetapi kan tadi dikatakan variabel acak itu menghubungkan antara peristiwa dengan numeriknya. Nah, maka dibuat jadi numeriknya itu kan gini, laki-laki perempuan kualitatif, tetapi dia dibuat jadi 0 itu jika laki-laki, 1 jika perempuan. Jadi ini deskripsi numeriknya itu. Variabel acaknya emang jenis kelamin pembeli. Bisa juga tadi jenis mobil yang terjual, apakah dia sedan ataukah minibus gitu kan, ataukah jenis mobil yang lain gitu kan, apa yang buat gunung itu, naik gunung, jenis mobilnya nanti dibuat 0 jika mobil sedan, 1 jika minibus, kayak model EPV, Avanza, Xenia itu kan tipe-tipe minibus ya, atau nanti mobil-mobil yang lain. Ini jadi ada deskripsi numeriknya. Jadi variabel acak dari penjualan mobil itu kalau dicontohkan di sini adalah jenis kelamin pembeli, ya. Kemudian kemungkinan nilai VA itu variabel acak ya. Kemungkinan nilai variabel acaknya bisa jadi laki-laki atau perempuan. Dibuat numeriknya
Sama seperti di SPSS itu dibuat begitu. Kalau Fahmi nanti contohnya itu cobaannya itu penelitian pada 50 produk baru. Variabel acaknya apa? Yang diamatinya apa? Oh, banyaknya produk yang rusak. Yang diamatinya tuh ya. Kemungkinan nilainya apa saja? Karena dia menghubungkan menjadi numerik, produknya kan hanya ada 50 yang dibuat. Kemungkinan banyak produk yang rusak bisa jadi 0, tidak ada, bisa jadi cuma 1, 2, 3, atau bisa jadi malah semua produknya itu rusak gitu kan, cacat, berarti gagal produksinya. Jadi ini adalah kemungkinan nilai dari variabel acak. Nah, bisa juga percobaannya itu pencatatan pengunjung restoran. Jadi restoran ingin tahu berapa banyak pengunjungnya. Nah, jadi variabel acaknya adalah banyaknya pengunjung. Kemungkinan nilainya berapa saja? Nah, bisa jadi tidak ada pengunjung, atau cuma 1, 2, 3, 4, dan tak terhingga. Nanti harus dilakukan pengamatan misalnya 1 bulan. Maksimal berapa sih yang datang berkunjung? Oh, itu yogurt. Sama Wiwin dari sini. Iya. Jadi karena ini dia diskrit ya. Diskrit itu tadi Ibu bilang dari hasil menghitung. Kalau menghitung itu kan 1 dari mulai 0 ya. 0, 1, 2, 3 gitu kan, dan seterusnya. Jadi dia bentuknya nggak pecahan gitu, nggak koma-komaan. Tapi ya itu 1, 2, 3 bulat lah. Bilangan bulat positif. Kemudian ada variabel acak kontinu. Nabi itu lagi belajar apa, Abi? Nah, variabel acak ini maaf ya kalau Ibu jadi ada selingan-selingan. Nah, variabel acak kontinu tadi dari hasil menghitung, kalau bukan sebentar, dari hasil mengukur kalau kontinu itu. Dari hasil mengukur, maka dia nggak persis bilangan bulat gitu. Dia ada pecahannya, ada koma-komaan biasanya tuh. Misalkan percobaannya itu membangun proyek perkantoran ya. Membangun proyek perkantoran. Nah, variabel yang diamatinya apa? Persentase proyek yang terselesaikan. Nah, kalau persentase kan nilainya dari 0 sampai 100. Jadi kemungkinan nilai variabel acaknya itu X di antara 0 sampai 100. Nah, kemudian bisa juga percobaannya itu pengisian botol minuman yang ukurannya 600 ml. Nah, variabel acaknya nanti jumlah volume yang terisi, karena kan bisa jadi volumenya itu ada beberapa botol gitu kan. Nanti akan dilihat jumlah volume yang terisinya. Maka kemungkinan nilai variabel acaknya itu antara 0 sampai 600, karena kan botolnya ukurannya yang 600 ml ya. Jadi kemungkinan nilainya ya antara 0 sampai 600. 0 itu artinya belum terisi, 600 itu berarti isinya penuh. Jadi dia dari hasil mengukur gitu. Kalau kontinu, dia pakai integral nantinya kalau yang kontinu itu. Contoh yang ketiga, penimbangan 20 paket kemasan. Jadi paketnya ada 20, setiap paket maksimal beratnya 2 kg.
Nah, dari penimbangan ini, apa variabel yang akan diamatinya gitu. Variabel yang diamatinya adalah berat sebuah paket. Nah, kemungkinan nilainya berapa kalau begitu? Karena yang diamatinya berat, kemudian maksimal juga 2 kg, ya, maka kemungkinan nilai berat sebuah paket itu atau X-nya itu adalah antara 0 sampai dengan 2. Ada tanda sama dengan. Jadi itu contoh-contoh berkaitan dengan variabel acak diskrit dengan variabel acak kontinu. Sekarang masuk ke hitung-hitungannya gitu ya. Nah, distribusi probabilitas. Biasanya kan bilangnya peluang. Sekarang di buku istilahnya probabilitas. Distribusi probabilitas dari variabel acak diskrit. Nah, distribusi probabilitas ini menggambarkan bagaimana suatu peluang didistribusikan terhadap nilai-nilai dari variabel acaknya. Jadi misalkan tadi penjualan mobil yang variabel acaknya itu jenis kelamin pembeli. X-nya itu bisa jadi 0, bisa juga 1. 0 itu laki-laki, 1 perempuan. Itu kita cari peluang yang membelinya itu, pembeli mobilnya adalah laki-laki berapa, peluang pembeli mobilnya perempuan berapa gitu. Maksudnya itu distribusi peluang. Jadi kita hitung peluang dari setiap kemungkinan yang muncul. Nah, distribusi probabilitas dari variabel acak diskrit ini disebut dengan fungsi probabilitas. Dinotasikan dengan P dalam kurung X, ya, atau sama dengan P dalam kurung X kapital sama dengan X yang kecil. Kenapa dibedakan? Nanti kita lihat. Fungsi probabilitas ini, P dalam kurung X ini menyatakan peluang untuk setiap nilai variabel acak X. Jadi maksudnya P dalam kurung X itu adalah peluang X-nya sama dengan X. Jadi kita cari X-nya itu apa? X-nya itu variabel acaknya. Misalnya tadi X-nya itu, tadi yang Ibu katakan ya, X-nya itu jenis kelamin pembeli. Maka berapa peluang X sama dengan 0? Atau peluang pembeli mobilnya adalah laki-laki. Nanti dihitung peluangnya. Nah, ini. Asan dari mana Asan? Habis ambil obat. Nggak puncak. Aku ini jadi puncak dulu. Ada dulu. Ibu masih belajar pakai pen tabletnya, jadi masih belum banyak pengalamannya. Ini contoh dulu. Berikut ini hasil pengamatan jumlah penjualan mobil selama 300 hari di sebuah dealer mobil PT Carata Motor ini misalkan ya. Nah, pengamatan tuh. Kalau ukurannya Ibu perkecil, khawatirnya nggak kelihatan sama kalian karena kan kalian pakai HP ya banyaknya gitu. Jadi Ibu perbesar ukuran fontnya dan Ibu pakai Word sekarang karena mulai hitung-hitungan. Nah, tadi pengamatannya itu jumlah pencatatan penjualan mobil, variabel yang diamatinya itu adalah jumlah mobil yang terjual per hari. Nah,
Ternyata dari pengamatan selama 300 hari itu mungkin saja dari total pengamatan selama 300 hari, ternyata per harinya itu ya bisa jadi tidak ada satupun mobil yang terjual. Jadi angka 0 ini menunjukkan mobil yang terjualnya tuh nggak ada satupun. Ya, bisa jadi yang terjualnya hanya 1 atau 2 gitu kan. Maksimalnya paling banyak per hari itu 5 yang terjual. Itu udah rekor itu kalau 5 yang terjual, apalagi lagi pandemi begini. Yang ada orang ngejualin mobil gitu kan, bukan beli mobil. Nah, ya tentu beda ya jualan mobil dengan yang jualan kerupuk misalnya. Itu harus banyak jumlahnya kalau kerupuk. Kalau mobil mah satu yang terjual juga untungnya udah puluhan juta biasanya. Kemudian ini ada jumlah harinya. Dari 300 hari ya, 0 ya, artinya tidak ada mobil yang terjual satupun, itu ada sebanyak 54 hari. Lalu kalau ada satu mobil yang terjual, itu tuh ada sebanyak 117 hari. Nah, kalau ada 2 mobil yang terjual, dihitung ya dari 300 hari itu ada 72 hari yang mobilnya itu mampu menjualkan sebanyak 2. Lalu ada 42 hari yang sanggup gitu kan menjual 3 mobil dalam seharinya. Kemudian ada 12 hari yang dealer itu menjual 4 mobil ya. Jadi dalam satu hari itu dia mampu menjual 4 mobil. Nah, ada sebanyak 12 hari. Terakhir, dari 300 hari itu ada 3 hari yang mampu menjual 5 mobil gitu kan per harinya. Tapi hanya 3. Sekarang X-nya atau variabel acaknya ya itu menyatakan jumlah mobil yang terjual dalam sehari. Maka kita pakai istilah yang tadi. P0 itu sama saja dengan peluang X sama dengan 0. Atau peluang tidak ada satupun ininya masih caps. Tidak ada satupun mobil yang terjual dalam satu hari. Nah, P dalam kurung 1 berarti P dalam kurung X-nya sama dengan 1. Jadi peluang dalam satu harinya ada 1 buah mobil yang terjual. Gitu. Kalau P X sama dengan 2 berarti peluang dalam satu hari ada 2 buah mobil yang terjual. Mau ikut komentar juga silahkan ya. Nah, X-nya maksimal berapa berarti? X-nya maksimal 5, karena kan tadi dari pengamatan itu hanya 5 ya. 6 bagaimana? Nggak pernah gitu dealer itu menjual mobil dalam seharinya nyampe 6. Makanya nggak ada itu, X-nya cuma 0 sampai 5. Jadi dan seterusnya itu maksudnya sampai
sampai T-nya itu adalah 5 atau peluang X sama dengan 5. Sekarang buatlah distribusi peluangnya. Ya. Jumlah mobil yang terjual dalam sehari. Kita tuliskan dulu ini X-nya, kemudian X-nya kan tadi dari 0 sampai 5 ke X-nya. Kita tambahkan dulu ya, biar nggak harus naik-naik ke atas terus. Kita kopikan dulu. Suka ke bawah-bawah. Nah, kita hitung sekarang peluangnya. X sama dengan 0. Oke. Peluang X sama dengan 0 itu sama saja dengan 54. Kan ada 54 hari itu. Dari total hari sebanyak 100. Berarti berapa peluangnya? Coba dibagi hitung pakai kalkulator. Silahkan dia mau bantu ngitung nggak? 54 dibagi 300. Berapa hasilnya? 0,18. 0,18. Ya, 0,18. Nggak boleh ada belasan setelah koma ya. Kemudian sekarang peluang X sama dengan 1. Jadi jumlah mobil yang terjual 1 itu ada sebanyak 117 hari. 117 dibagi banyaknya pengamatannya itu kan ada 300 hari. Jadi 117 dibagi 300. Bantu hitungin. 0,39. Bulatan ya. 0,39. Terus sekarang peluang X sama dengan 2. Berarti 72 dibagi 300 sama dengan 0,24. 0,24. pas ya, 0,24. Peluang X sama dengan 3. Berarti kan 42 dibagi 300. Berapa? 14. 0,14. 0,14. Ya, Mansur, Aditya 0,14. Peluang X sama dengan 4. Berarti ini kenapa ini?
12 dibagi 300. 0,04. 0,04. 0,04, Bu. 0,04. Sorry ya. 0,04 ya. Abi dicari temennya, Abi. Sebentar. Abinya lagi mau belajar dulu. Mana nih Dipan? 1. 0,01. Berapa? 0,01 atau berapa? 0,01, Bu. Oh, yang 5 ya, peluang X sama dengan 5. Iya, yang bawah, Bu. Iya. Ya. Oh. Tiga dibagi 300. Ini kita hitung. Jumlahnya harus sama dengan 1. Ini disebut dengan distribusi peluang. Nah, 0,18 di sini itu berarti totalnya 0,18 ditambah berapa tadi yang satu itu tuh 0,36 ya, 0,36 ditambah 0,24 ditambah 0,14 tambah 0,04 ditambah 0,01. Nah, ini kalau dijumlahkan nilainya harus sama dengan 1 ya. Kalau nilainya kurang itu ini kebetulan pas tidak ada koma panjang bulat. Ini ruang. Nah, dia boleh langsung angka 0,1 nggak perlu nulis 0. Silakan, lebih mudah. Nah, kemudian grafik fungsi peluangnya. Oh, bentar. Jadi gini, kita baca dulu ininya ya. Nah, berarti peluang tidak ada satupun mobil yang terjual per harinya itu adalah 0,18. Azan dulu ya sebentar. Absen.
tahun. Dengeran. Jam berapa? Nah, ini jadi ya, 0,36 itu adalah peluang bahwa dalam satu hari mobil yang terjual itu sebanyak 1. Kemudian 0,24 itu adalah peluang dalam satu hari mobil yang terjual sebanyak 2. 0,14 adalah peluang mobil yang terjual dalam seharinya itu 3. 0,04 peluang mobil yang terjual dalam seharinya 4. 0,01 adalah peluang dalam satu hari mobil yang terjualnya itu sebanyak 5. Sekarang ada pertanyaan, berapa peluang mobil yang terjual dalam seharinya itu kurang dari 2? Ya. Berapa? Oh iya, dicampur. Kalau kurang paling banyak ini Ibu ngajarnya banyak soal hari ini. Kalau peluang mobil yang terjual dalam sehari kurang dari 2 itu berarti peluang X-nya kurang dari 2. Pakai sama dengan nggak kalau kurang dari 2? Enggak kan ya, kalau kurang dari 2 itu nggak pakai sama dengan. Nah, tapi kurang dari 2. Ini sama saja dengan peluang X sama dengan 0 ditambah peluang X sama dengan 1. Jadi berapa ditambah berapa? Kan ini yang terjualnya dalam sehari kurang dari 2. Berarti bisa jadi 0,18, 0,18. 0,18 ditambah 0,36 sama dengan 0,54 ya. 50%-nya sendiri. Jadi dalam 300 hari, 150 harinya itu gitu ya, sekitar 150 harinya itu bisa jadi tidak ada yang terjual atau 1. Itu gambarannya. Kemudian pertanyaannya, berapa peluang mobil yang terjual dalam sehari paling banyak 2? Kalau paling banyak 2, nulisnya gimana? Peluang X. Ada sama dengannya nggak kalau paling banyak? Ada ya. Kalau paling banyak 2 itu kan 2 termasuk kan. Jadi peluang X kurang dari sama dengan 2. Berarti peluang X sama dengan 0 ditambah peluang X sama dengan 1 ditambah peluang X sama dengan 2. Ini harus bisa memahami makna-makna kalimatnya ya. Berarti 0,18 ditambah 0,36. Berapa tadi kalau yang 2 tuh?
0,24. 0,24. Bu, 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 maaf Bu, yang 117 dibagi 300 kan 0,39 Bu, bukan 0,36. Oh, ini salah nih. Nah, Iya Bu. ini Ibu karena masih belum bisa ya, dan tabletnya kadang-kadang muncul buat ngapus, kadang-kadang enggak. Nah, ini coret aja 0,39 ya. Ini juga 0,39. Kadang muncul di sini nih penghapus itu. Kadang enggak, Ibu masih harus ngoprek lagi bagaimana menggunakannya. Nah, ini jadi coret-coret gini. Pencet. Oh, ini mah kalian ya yang kecoret-coretnya. X sama dengan 2-nya tadi berapa? 0,24 ya? Rizky? 0,24? Benar? .24, jadi 0,57 ditambah 0,24 sama dengan 0,81. Satu lagi contohnya. Berapa peluang mobil yang terjualnya dalam sehari paling sedikit 3? Nah, nulisnya gimana berarti? Peluang X. Kalau paling sedikit tuh lebih besar, lebih kecil? Lebih kecil. Ya. Andros dihapus. Kok lebih kecil sih? Oh iya. Ini tuh. Lebih besar loh. Paling sedikit 3 kan, berarti X-nya itu lebih besar sama dengan 3 kan? Ya. Karena paling sedikitnya itu 3 yang terjual. Berarti kan yang terjualnya itu bisa jadi 3, bisa jadi 4, bisa juga 5. Ya, makanya peluang X lebih besar sama dengan 3. Karena dia paling sedikitnya itu 3. Jadi X-nya lebih besar dari 3. Maka kalau X lebih besar sama dengan 3 itu X sama dengan 3 ditambah peluang X sama dengan 4 ditambah peluang X sama dengan 5. Kenapa cuma sampai 5? Karena kan tadi ya, mobil yang terjualnya maksimal 5 sehari. Jadi nggak ada X sama dengan 6. X sama dengan 3-nya itu 0,14 ya. Nah, Nabi udah komat sholat Abi ke masjid. 0,14, 0,04. Jadi peluang X sama dengan 3-nya itu 0,14, peluang X sama dengan 4-nya 0,04, peluang X sama dengan 5-nya 0,01. Jadi jumlahnya 0,19. Nah, ini nanti harusnya ditulis di sini kalimatnya. Peluang mobil yang terjual, itulah ya, yang terjual paling banyak 3, paling sedikit 3 adalah adalah 0,19. Nah, itu cara menghitungnya. Sekarang kita buat gambar grafiknya. Ke bawah. Grafik fungsi peluang berdasarkan tabel tersebut. Tadi kan tabelnya ya. Kita buat grafiknya. Ini adalah
peluang X-nya. Ini adalah nilai X. Miring-miring, supaya kelihatan. Nolnya kita mulai dari sini aja. Kan harusnya nol itu di ujung ya. Ini itu yang miring-miring. Ini 0, 1, coba gambar lagi saja lah. Nol, 1, 2, 3, 4, 5. Ini X, ini peluang X. Jadi ini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, peluangnya itu pernah sampaikan ya di pelajaran statistik ekonomi 1. Kita nggak boleh hanya mencantumkan angka-angka yang ada saja gitu kan, tapi ini harus sesuai dengan skala. Kalau di sini 1, ini kan titiknya ada 5 tuh. Berarti ini 0,2, 0,4, 0,6, 0,8. Jadi ini harus skalanya harus sesuai. Peluang X sama dengan 0, tadi itu 0,18. 18 itu kan di sini ya. Maka tingginya, nah ini 0,18. Kemudian peluang X-nya sama dengan 1,39. 39 itu kan di sini nih. Peluang X sama dengan 2, 0,24. 24 tuh ini perkiraannya. Lalu peluang, nggak kelihatan, ini skalanya jadi kurang bagus nih ya. Harus agak tinggi, dia angkanya di bawah 0,2 semua. Harusnya cukup ininya sampai 0,5 saja nih biar kelihatan. Apa-apa lah, udah terlanjur. Yang 3 tuh tadi nanti akan Ibu share materinya ya, setelah Ibu rapihkan lagi nih contoh-contoh yang ininya. Kemudian yang 3 itu 0,14, yang 4-nya 0,04. Nah ininya cuma kecil sedikit gitu kan. Jadi harusnya begini nih. Peluangnya nggak harus sampai 1. Karena kan dia nggak dipakai, jadi cukup 0,1, 0,2, 0,3, sampai 0,4. Paling tinggi 0,5. Yang di sananya nggak perlu ditulis. Nah, kalau ini jadi agak ini. 0,18, 0,39, 0,24, 0,14 ya. Ini 4, 0,04, ini 5. Nah, ini lebih terlihat. Ini disebut grafik fungsi peluang berdasarkan tabel. Gambarnya seperti itu. Ada juga fungsi probabilitas kumulatif. Nah, kalau kumulatif sama kayak kemarin ya, waktu di statistik ekonomi 1 tinggal dijumlahkan saja. Tadi yang pertama tuh 0,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 0
Nah, ini tambahkan 0,18 ditambah 0,39. 0,18 ditambah 0,39 sama dengan 0,57. Nah, yang di sininya 0,57 ditambah 0,24 sama dengan 0,81. Ini 0,81 tambahkan tadi yang 3-nya itu 0,14 ya, sama dengan 0,95. Jadi kumulatifnya itu yang hasil penjumlahannya 0,95 ditambah 0,04. Ibunya lagi ngajar dulu, Adi. Ya udah nanti dulu. Ini sholat dulu. Ini sama dengan 0,99. Nah, terakhir 0,99 ditambah 0,01 sama dengan 1. Pas gitu ya. Jadi fungsi kumulatif juga paling tingginya nanti 1. Itu tinggal buat gambar fungsi probabilitas kumulatifnya. Ini kenapa nggak mau? Nanti ambil hakim. Tuh kan udah selesai sholat zuhur berjamaahnya. Dan dari tadi. Nah, gambar fungsi probabilitas kumulatif. Ini kita gambarnya. Kalau tadi ini adalah peluang X, ini simbolnya kalau kumulatif itu huruf F yang besar dalam kurung X. Ininya kita nolnya mulainya dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Ininya tetap ibunya lagi ngajar dulu soalnya. 1. Nah, kalau ini harus sampai dengan 1 karena kumulatif itu kan terakhirnya 1. 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1. Jadi fungsi kumulatifnya kalau yang pertama tuh karena layarnya nggak bisa 2 ya, jadi begini nih harus bolak-balik terus. Belum boleh naik ke atas Ahsan mah.
nanti jatuh. Bapak uang. Ada likadi. Bu, ada likadi ya? Jatuh kalau naik-naik ke tangga. Tunggu aja di sini asalnya. Tadi kan 0 itu 0,18 peluangnya. Nanti ini jatuh. Nanti sini temenin ibu ngajar asalnya. Nah, ini kan 0,18 ya, 0 yang satunya itu kemudian 0,57. Ngajar dulu. Sini asalnya lihat ibu lagi bikin gambar. 0,57. Kemudian tadi itu berapa hasilnya lagi? 0,75 ya. Gambar grafik ini namanya. Ditambah 0,14 itu 0,9. Kakak ada di atas soalnya. Kemudian 0,99. Nah, ini terakhirnya yang 1. Enggak, hilangin angkanya. Bu. Itu gambar dari fungsi probabilitas kumulatif. Sini dulu, sini bang dulu. Syarat fungsi Nggak apa-apa, Bu. Ngurus anaknya dulu aja, Bu. Pada diam-diam mulu. Halo, Bal. Hijau PM, hijau PM. Hujan. kita lanjutkan lagi. Nah, syarat fungsi probabilitas diskrit itu peluang X-nya itu harus lebih besar sama dengan 0. Jadi paling kecil itu peluang itu kan memang 0 ya. Dan peluang X itu antara 0 sampai 1. Jadi seperti Ibu pernah sampaikan, 0 itu menyatakan tidak mungkin terjadi, 1 itu menyatakan pasti terjadi. Makanya peluang itu antara 0 sampai 1. Pakai tanda sama dengan di sini. Karena memungkinkan peluangnya itu 0 ataupun 1. Yang kedua, sigma dari peluang X itu sama dengan 1. Jadi kalau dijumlahkan semua nilai X yang mungkin gitu ya. Peluang dari semua nilai X yang mungkin itu sama dengan 1. Nah, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Ibu bagikan dulu. Oh, silahkan ada yang ulang tahun katanya Rizka. So, kalau mau nyanyi mana Rizkanya? Ibu bagikan. Rizka. Beda Rizka. Selamat ulang tahun Rizka. Semongko. Alexis. Aduh lapar belum makan siang. Doain biar tetap jadi manusia. Memang selama ini apa? Lah kok jadi itu sih, jadi privat. Ibu udah share link absennya. Sekalian tugas tak, Bu? Tugasnya nanti aja ya sekalian dengan tugas yang sekarang gitu. Jadi nanti kalian jadiin satu aja lah rekapnya.
biar ibunya ngekliknya cuma 1 kali. Tapi nanti kasih keterangan di atas tugas pertama, tugas kedua gitu ya. Dikasih seperti itu. Di judul paling atasnya tuh. Ini semua ulang tahun nih nanti jadinya. Ada makan-makanannya enggak ulang tahun tuh? Makan di rumah masing-masing. Ada yang mau ditanyakan nggak? Biasanya Ibu kasih latihan soal nih. Karena online jadi tugas aja lagi ya. Nambah materi yang variabel acak kontinu bagaimana atau sudah saja ini? Sudah, Bu. Reja apa Reza yang mau tunangan? Sudah aja ya, nggak apa-apa ya, sedikit-sedikit juga. Bu. Iya? Udah aja, Bu. Sedikit lah tentang distribusi peluang variabel acak kontinu. Distribusi peluang variabel acak kontinu, nanti kalau tadi mah disebutnya fungsi probabilitas, kalau ini disebutnya dengan fungsi kepadatan. Ya. Nah, simbolnya itu F dalam kurung X. Kalau tadi kan T dalam kurung X, kalau di variabel acak kontinu itu disebutnya F dalam kurung X. Gitu. Nah, rumusnya, jadi ini dia pakai integral F dalam kurung X sama dengan peluang X kurang dari X sama dengan ini harus mau nggak mau harus pakai equation sama dengan integral dari mulai mana angkanya tak hingga itu kita pakai simbol ini aja ya, dari mulai min tak hingga sampai X. Ini kalau untuk variabel acak kontinu dia kan dari hasil mengukur bukan menghitung. F dalam kurung X dx. Contohnya paling nggak sampai inilah, sampai jam 8 sampai jam 12.15. Contohnya
Contohnya itu misalkan diketahui fx sama dengan 2e pangkat min 2x. Ya. Untuk x-nya itu lebih besar dari 0. fx-nya sama dengan 0 kalau x-nya kurang dari sama dengan 0. Diminta untuk menggambarkan x-nya. Gambarkan fungsi fx-nya. Nah, ini kan dia 2e pangkat min 2 ya. E itu bilangan, ada yang masih ingat? E itu bilangan eksponensial ya. 2,71828. Ada terus panjangannya. Nah, gambarkan fungsinya. Gambarkan fungsi fx. Cari peluang. Nah, cari peluang x-nya itu antara 2 sampai 4. Kita akan cari ini. Kalau mau gambar berarti kan kalau x-nya sama dengan 0, maka F0-nya itu kan tadi rumusnya 2e pangkat min 2x ya. Itu kan 2e pangkat min 2. Nah, x-nya diganti dengan ini nih, 0. Berarti sama dengan 2e pangkat min 2 kali 0 kan 0. E pangkat 0 itu berapa? Bilangan berapapun, pangkat 0 hasilnya 1. 1 kali 2 berarti 2. Kita harus seperti ini. Cari dua bilangan saja. X-nya sama dengan 0,5. F 0,5. 0,5 itu 1/2 ya. Ya. 2 dikali E pangkat min 2 dikali 0,5 sama dengan 2 pangkat min 2 dikali 0,5 itu min 1 ya. Nah, min 1 itu kalau dulu belajar matematika ekonomi kan gini, pangkatnya dibuat jadi positif, jadi harus turun ke bawah, jadi 1/2 sama dengan 0,5. Kalau X-nya sama dengan 1, masukkan ke persamaan F1 sama dengan 2E pangkat min 2 dikalikan 1. Berarti 2 dikali E pangkat min 2 atau 2 dibagi E pangkat 2. Ini hitung aja pakai kalkulator. Nanti ketemu kalau pakai kalkulator 0,271. Kalau nggak ada yang nanya, ibu anggap paham gitu aja. Nah, sekarang gambarnya nih. Angkanya itu kan tadi tuh berapa saja? Kalau X-nya 0, Fx-nya berapa? F0, F02, X 0,5,
F 0,5 sama dengan lihat ada yang salah nggak? Ini tuh salah nih. Ini 2 dikali E pangkat min 1. Ini tuh 2 berarti ya, ini salah nih. Ini harusnya 2 dibagi dengan E. 2 dibagi E. Tadi kan E-nya udah ketahuan ya. 0,73. 0,736. X sama dengan 1. F1 sama dengan 0,271. Nah, sekarang buat gambarnya. Ya, sebentar ada tamu. Waalaikumsalam. Bentar ya, sedikit lagi selesai kok. Kita buat gambarnya. Ini X, ini Fx, X-nya 0, 0,5, 1. Ini kita buat 1, ini 2. Kalau X-nya 0, ini Y-nya itu 2. Kalau 0,5 ini 0,7. Sekitar inilah ya, 0,736. Nah, ini 0,271 di sini. Nah, ini nanti gambarnya tuh jadi inilah, itu nanti gambarnya tuh dia melengkung gitu kan kurvanya itu. Nah, ini karena gambarnya nggak bagus jadi begini. Nah, ini gambar fungsi peluangnya. Nah, pertanyaan yang berikutnya itu yang ditanyakan adalah peluang, sebelah sini aja ya, peluang X antara 2 sampai 4. Sama aja nanti ya kalau di dalam integral mau ada sama dengan atau tidak ada sama dengan. Beda dengan yang diskrit, itu nanti berpengaruh ada sama dengan atau tidak ada sama dengannya. Berarti ini integral dari 2 sampai 4, 2 E pangkat min 2. Persamaan awalnya kan min 2X dikalikan dx. Nah, integralnya nih. Kalau kontinu jadi agak-agak rumit. Langsung hasil akhirnya saja ya, Ibu kasih tahu. Ini sama saja dengan, nanti ini tuh yang harus U,
U sama dengan min 2X, DU sama dengan min 2DX, gitu tuh. Nah, berarti 2DX sama dengan min DU. Nah, jadi kayak begini. Ininya tetap 24, ininya jadi E pangkat U, ini E pangkat U, 2DX-nya jadi min DU. Dari 2 sampai 4. Gitu. Nah, integralnya min E pangkat U itu hasilnya adalah E pangkat min 4. Ini Ibu langsung hasil akhir saja ya, biar cepat. Dari tadi hasil akhir. Ibu anggap sudah bisa lah. Dikurangi E pangkat min 8. Atau 1 per E pangkat 4 dikurangi 1 per E pangkat 8. Karena ini ada prosesnya lagi nih, lama nih dari E pangkat min U hasil integralnya. Oke, kalkulator ketemu hasilnya 0,018. Jadi peluang X-nya antara 2 sampai 4 adalah 0,018. Sudah, mungkin itu cukup. Biar nanti minggu depan kita tentang apa itu fungsi nilai harapannya. Kan tadi bahasan sekarang itu tentang variabel acak dan nilai harapan. Variabel acaknya sudah, yang discrete maupun yang kontinu tinggal yang nilai harapannya atau ekspektasi. Sepertinya tidak ada yang ditanyakan ya, sudah lapar semuanya. Iya Bu, lagi pengen beli susu murni. Ya Bu, lapar Bu, terus mau sholat Bu. Oh iya. Ya. Nggak usah memelas begitu suaranya. Kayak yang diapain aja sama Ibu. Emang udah lemes Bu. Bohong aja Rahmat. Ya, yang mau tunangan semoga lancar. Eja Bu, tunangan Bu. Langsung nikah aja. Makasih Bu. Beneran atau bercanda ini? Beneran Bu. Ya, yang ulang tahun juga semoga berkah ya. Hidupnya, umurnya, sukses. Apalagi didoainnya. Bojan mau jadi TKI Bu. Itu. Bu, jangan anak PKI Bu. Ya, Bu Mansur udah ya. DPR Bu. Katanya Bu, jangan anak mau PKI, istirahat, Bu. mau makan dan mau sholat. Ibu tutup saja. Absen sudah semua kan ya? Tugasnya Sudah, Bu. kalian aja dengan tugas yang ini. Bu, Ibu aman. rapikan lagi materinya. Sudah Bu. Gambar-gambarnya dan tugasnya nanti akan ada di bawah. Nanti Ibu share. Sekian saja dari Ibu. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.